sekarang kita tiba kepada bagian yang berikut. Makalah ini saya cantumkan beberapa pokok yang kami temukan dari kelas homiletika. Karena sejak tahun 2013 mahasiswa STT HKBP diberi keleluasaan untuk mengikuti dan mengalami suasana peribadahan di gereja-gereja lintas denominasi yang ada di sekitar Pematang Siantar. Tadi saya secara khusus hanya menyampaikan yang di gereja-gereja HKBP dan mainstream yang ada di sekitar Siantar. Yang pertama, mereka temukan tentang durasi khotbah. Dari pengamatan mereka, jemaat itu masih aman sepanjang ini, durasinya nggak lebih dari 20 menit, 25 menit. Yang berikut, mereka sudah mengidentifikasi adanya church goer dan church members. Dan seringkali church goers ini tidak disapa, tidak merasa menjadi bagian dari ibadah itu, paling tidak di warta jemaat. Karena selalu dihita ruas itu ya selalu begitu. Jadi mereka merasa nggak ada hubungannya dengan jemaat itu, walaupun duduk dan mengikuti kebaktian di sana. Yang berikut, kedudukan kor dalam ibadah dan dampaknya. Ada keunikan jam-jam ibadah yang sedikit kornya bahkan tidak ada, itu pengunjungnya lebih banyak. Yang kadang-kadang jamnya aneh, jam 6.30 kan belum ada angkot. Tapi jam 6.30 ini yang lumayan ramai, karena ini yang paling sering bersih dari kor. Yang berikut, alur ibadah dan penyajian musik. Ketika ada masalah dengan liturgis, sound system, musik, maka akan hilanglah atmosfer peribadahan yang khusyuk dan hikmat. Lalu yang berikut, gestur dan simbol. Pengkhotbah, walaupun hanya kelihatan sebatas dada, ternyata bisa menarik minat kalau ekspresi wajahnya itu betul-betul mendukung sesuai dengan pengalimatan yang disampaikan. Demikian pula simbol-simbol yang ditunjukkan di dalam gereja, misalnya seperti bunga yang dirangkai, hiasan-hiasan lainnya, itu merupakan bagian yang menghadirkan kehusukan tertentu bagi peserta ibadah. Dan yang terakhir, atmosfer ibadah persekutuan. Ada bedanya katanya antara sebelum masuk dan sesudah masuk. Sebelum masuk ibadah cenderung disambut, semua orang kayaknya ramah. Tapi sesudah ibadah hilang. Dugaan saya mungkin dalam diskusi kami, mungkin gara-gara ada ibadah jam selanjutnya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan gereja-gereja Protestan lain, ada sering mereka mengatakan bagi anggota jemaat dan pengunjung gereja yang membutuhkan pelayanan doa sehabis ibadah ini, silahkan datang ke depan, kami akan layani. Hampir tidak ada begitu kita temukan. Tapi uniknya, saya pernah juga beberapa kali mengalami anggota jemaat sesudah ibadah datang ke konsistori dan mengatakan, "Aman, boleh saya minta didoakan?" Seandainya ini menjadi bagian yang dibuka, tapi memang kendalanya itu, kalau misalnya ibadahnya mulai 6:30, ibadah berikutnya jam 8, ini perlu ada perencanaan yang matang. Karena mau tidak mau, tempat berdoanya tidak mungkin lagi di ruang ibadah, harus ada disediakan ruangan lainnya. Itu yang kita lihat, atmosfer ibadahnya. Jadi anggota jemaat sebenarnya menginginkan ada semacam suasana atmosfer yang sama antara ketika sebelum mengikuti ibadah dan sesudah mengikuti ibadah. Nah, sekarang tahapan yang terakhir setelah kita ikuti ini adalah tiba kepada ujung dari spiral itu. New insight dan awareness. Saya mengajukan beberapa usulan untuk kita diskusikan, terutama Amang dan Inang nanti dalam percakapan-percakapan berikut. Yang pertama tentang penegasan platform ibadah HKBP. Teologi Protestan itu bagaimana? Manakah dari unsur-unsur dan tata ibadah kita itu yang sebaiknya tidak boleh berubah, dan mana yang bisa dimodifikasi dengan catatan? Saya pikir ini perlu ada keterbukaan, mumpung agenda revisi ini nanti dijemaatkan, ada baiknya HKBP secara khusus nanti mempergumulkan, karena toh nanti pada akhirnya sudah ada yang melakukan modifikasi-modifikasi itu. Lebih baik ini modifikasi ini dipandu ketimbang dibiarkan begitu saja. Saya lihat ada beberapa distrik memang yang sudah punya panduan, tapi masih hanya sebatas di dalam doa pengakuan dosa diiringi dengan musik atau song leader yang bernyanyi misalnya. Ada seperti itu. Tetapi mungkin ada baiknya bila penegasan itu lebih diarahkan mana elemen-elemen dari ibadah HKBP ini yang sebaiknya tidak dimodifikasi. Lalu yang berikut, panduan dalam menempatkan musik vokal dan musik instrumen dalam ibadah. Ini juga saya pikir ada baiknya supaya
musik itu tadi bisa dilihat sebagai satu kesatuan yang terintegrasi kepada ibadah, bukan menjadi sesuatu yang lain. Dan seringkali nyanyian jemaat sekarang menjadi sebuah wilayah netral. Misalnya nyanyian pertama itu jadi wilayah netral, seolah-olah nggak ada hubungannya dengan mata acara proklamasi ibadah, ada foto introitus doa dan seterusnya. Setelah itu nanti ada nyanyian. Jadi apalagi sesudah nyanyian diselingi lagi dengan paduan suara. Ini perlu ada penataan supaya kita bisa melihat ini bukan jadi mata acara yang terpisah, seolah-olah berdiri sendiri nyanyian-nyanyian ini. Tetapi dia merupakan yang merangkai, yang menunjukkan respon umat terhadap tindakan Allah di dalam ibadah itu. Lalu yang berikut adalah keragaman generasi akankah membawa HKBP kepada segmentasi ibadah? Saya cantumkan di situ judul ibadah kita di beberapa gereja masih hanya mencantumkan kebaktian pukul 8 berbahasa Indonesia. Tetapi dalam prakteknya segmennya adalah generasi. Yang hadir itu rata-rata remaja dan pemuda. Ketika ada yang dewasa hadir di situ, jadi sering seolah-olah dia berasa salah kamar. Saya ambil contoh, dulu saya waktu calon pendeta ikut ibadah sore di Talutung Kota. Saya menikmatinya. Lalu saya berpikir, di gereja di Siantar ada yang menyediakan ibadah pukul 5 sore. Saya berharap akan bertemu dengan atmosfer ibadah yang sama. Rupanya saya salah. Ternyata yang hadir ya generasi muda, bahkan menggunakan musik yang beda dari yang saya tahu sebelumnya. Jadi ini juga penting, karena kalau gereja ingin mendeskripsikan ibadahnya, orang juga harus punya gambaran. Nanti kalau saya sudah duduk di sana, kira-kira suasana atmosfer kebaktian bagaimanakah yang akan saya temui? Apakah ketemu dengan generasi saya atau tidak? Ini mungkin yang saya pikir merupakan bagian juga yang perlu didiskusikan bersama. Dan sekian dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan.